Halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi dalam mata kuliah penyelenggaraan gizi rumah sakit ya, materi terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Oke, sebagai awalan ya, ini selalu saya jelaskan juga di setiap kali proses di dalam nutrition care process atau PAGT, proses asuhan gizi terstandar ya. Di sini monitoring dan evaluasi gizi merupakan proses terakhir. Ya, jadi proses terakhir dari asuhan gizi terstandar di mana di dalamnya kita melakukan monitoring gitu ya. Apa sih yang kita monitor? Yang kita monitor adalah efek dari intervensi yang kita berikan. Ya, apakah intervensi tersebut sudah memberikan dampak yang positif terhadap pasien atau seperti apa? Selain memonitor, kemudian kita juga mengukur indikator hasil ya, membandingkan dengan standar yang ada, kemudian mengevaluasi hasilnya, dan yang terakhir melakukan dokumentasi. Ya, jadi ini merupakan proses terakhir dalam nutrition care process yang dilakukan setelah kita melaksanakan intervensi gizi. Oke, secara definisi, monitoring didefinisikan sebagai langkah kritis ya yang bertujuan untuk menentukan hasil spesifik dari asuhan gizi. Jadi kita menentukan seberapa jauh sih perkembangan yang terjadi pada pasien, apakah sudah bisa mencapai tujuan intervensi kita, dan apakah dampak atau outcome yang dihasilkan atau diharapkan pada pasien itu sudah tercapai atau belum. Ini adalah fungsi dari monitoring dan evaluasi. Atau dengan kata lain, kegiatan Monef Gizi ini menjawab pertanyaan apakah strategi intervensi gizi yang kita lakukan itu bisa menyelesaikan diagnosis gizi, menyelesaikan etiologi, dan atau memperbaiki sign and symptom-nya. Ya, masih ingat pada materi diagnosis gizi ya, bagaimana kita menentukan suatu masalah gizi atau mendiagnosis gizi itu ada PES. Problem, etiologi, sign and symptom. Nah, itu yang kita lihat dalam Monef. Apakah problemnya itu sudah terselesaikan, akar permasalahannya ini sudah terselesaikan, dan apakah sign and symptom-nya sebagai penanda dari problemnya itu sudah membaik. Ya. Definisi istilah untuk monitoring gizi ini mengkaji ulang dan mengukur secara terjadwal indikator asuhan gizi dari status pasien sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, diagnosis gizi, intervensi, dan juga outcome. Evaluasi membandingkan secara sistematik data yang ada saat ini dengan status sebelumnya, tujuan intervensi gizi, efektivitas asuhan gizi secara umum, dan atau rujukan standar. Jadi misalnya, simpelnya misalnya kita mendapatkan pasien yang asupan energinya rendah. Let's say hanya 30% dari kebutuhan. Nah, kemudian kita lakukan intervensi supaya asupannya meningkat. Nah, kemudian kita monitoring, ya. Kita monitoring apakah berapa persen sih asupannya saat ini setelah kita melakukan intervensi. Kemudian ditemukan sekarang asupannya sudah mencapai angka 50%. Nah, kemudian kita evaluasi apakah 50% ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien atau seperti apa. Nah, hasilnya kan harusnya kok 50% ini masih sudah ada peningkatan gitu ya, tetapi masih belum sesuai dengan tujuan karena seseorang dikatakan asupannya cukup berdasarkan standar rujukan itu minimal memenuhi 80% dari kebutuhan, ya. Kemudian istilah yang lain yang mungkin akan sering muncul dalam Monef itu adalah outcome ya atau keluaran asuhan gizi. Ini didefinisikan sebagai hasil dari asuhan gizi yang secara langsung berkaitan dengan diagnosis gizi dan tujuan intervensi yang direncanakan. Terakhir ada indikator asuhan gizi, yaitu penanda atau marker yang dapat diukur dan dievaluasi untuk menentukan efektivitas dari asuhan gizi. Biasanya untuk indikator asuhan gizi ini kita menyesuaikan dengan sign and symptom yang sudah kita tulis pada diagnosis gizi ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu bingung dengan definisi istilah ini, kita tidak perlu dihafalkan definisinya seperti apa, hanya perlu memahami konteksnya kapan dikatakan monitoring, kemudian evaluasi, outcome asuhan gizi, dan indikator asuhan gizi. Oke,
Untuk tujuan monitoring dan evaluasi sendiri itu ada beberapa ya, ada 4 tujuan MONEF. Yang pertama menentukan dampak dari intervensi gizi dan atau outcome yang diharapkan. Kedua, memberikan fakta apakah intervensi gizi berhasil merubah perilaku atau status pasien. Ketiga, mengevaluasi outcome asuhan gizi. Dan yang keempat, menyusun bahasa terstandar MONEF gizi. Nah, keempat tujuan MONEF ini bisa dicapai gitu ya dengan beberapa cara. Yang pertama, menentukan indikator atau pengukuran yang sesuai, ya. Misalnya tadi mengukur asupan energi itu menggunakan metode apa yang tepat gitu ya. Atau misalnya mengukur antropometri, mengukur status gizi dan lain sebagainya. Itu harus disesuaikan. Kemudian menentukan data yang tepat untuk perbandingan. Jadi untuk misalnya kita mendapatkan data antropometri pada anak-anak gitu ya, ada berat badan, ada panjang badan gitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan gitu ya dengan standar yang ada. Nah, pada anak-anak biasanya menggunakan standar berat badan menurut usia, kemudian panjang badan menurut usia ya berdasarkan kurva WHO ya. Jadi untuk menentukan data yang tepat untuk perbandingan itu datanya harus recognize ya. Recognize ini maksudnya sudah digunakan di dunia ya, kalau bisa seperti yang tadi saya contohkan ya. Jadi sudah diketahui gitu ya oleh beberapa kelompok, kemudian science based standard ya berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan baseline. Ini juga berdasarkan hasil penelitian awal gitu ya. Jadi harus berdasarkan sumber yang bisa dipercaya gitu. Ya, jangan membandingkan dengan data yang tidak bisa dipercaya, nggak tahu itu sumbernya dari mana ya. Kemudian menentukan di mana posisi pasien berkaitan dengan hasil yang diharapkan. Ya, misalnya tadi contohnya awalnya asupan energinya 30%, kemudian meningkat jadi 50%. Nah, sedangkan tujuan kita adalah meningkatkan asupan hingga 80%. Berarti kan posisinya ini sudah ada peningkatan menuju outcome yang diharapkan, ya. Kemudian menentukan penyebab perbedaan antara hasil yang dicapai dengan harapan. Kemudian menentukan hal-hal yang dapat membantu atau menghambat perbaikan. Dan yang terakhir menentukan discharge atau berapa lama pasien mendapatkan asuhan gizi, ya. Karena biasanya kalau intervensi gizi itu dilakukan pertama selama tergantung kondisi pasiennya. Ada yang setiap hari itu harus dimonitoring dan evaluasi, tapi ada beberapa kondisi juga yang di monefnya itu baru 3 hari atau 5 hari. Itu tergantung konteks penyakitnya. Tapi dengan monef ini kita juga bisa menentukan apakah masih perlu intervensi gizi yang lebih atau seperti apa, ya. Nah, ini adalah hubungan monef dengan intervensi gizi, ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan gambar ini ya, setelah kita melakukan asesmen gizi, kemudian kita melakukan diagnosis. Jadi diagnosis ini kan ada problem, etiologi, sign and symptom, ya. Nah, kaitannya monef dengan intervensi gizi adalah kita memonitoring dan mengevaluasi hasil dari intervensi gizi. Ya, oleh karena itu kenapa monef itu dilakukannya setelah intervensi, karena kita baru bisa mengetahui apakah intervensi kita ini berhasil atau tidak kan setelah itu diimplementasikan ya. Jadi baru bisa dimonitoring dan evaluasi, sehingga ini kaitannya cukup erat sekali ya antara monef dengan intervensi. Nah, balik lagi tadi kaitannya dengan diagnosis, ada problem, etiologi, sign and symptom. Nah, di diagnosis ini kan etiologi sebagai akar permasalahan ya. Ini makanya kita penting banget untuk nyari akar permasalahan, karena akar permasalahan ini yang nanti akan menjadi dasar tujuan intervensi gizi. Nah, kalau misalnya intervensi gizinya ini berhasil dan akar permasalahannya ini bisa diatasi, otomatis masalah gitu ya, masalah gizi ini kan juga bisa teratasi karena kita sudah menyelesaikan akar permasalahannya. Nah, kalau misalnya permasalahannya ini sudah selesai, maka harusnya sign and symptom yang menandakan ada masalah ini juga sudah membaik gitu ya. Karena masalahnya sudah membaik, berarti sign and symptomnya juga membaik. Nah, yang kita monitoring dan kita evaluasi nanti adalah sign and symptomnya. Gitu. Ya, nanti akan ada contoh yang lebih jelas supaya teman-teman lebih punya gambaran yang lebih jelas juga. Ya, jadi ini intinya
saling berkaitan dari mulai diagnosis, intervensi, hingga MONEF. Beberapa komponen dalam MONEF gizi ya. Yang pertama ada monitoring, ini kita memperlihatkan data-data yang dipengaruhi oleh intervensi gizi. Ya, jadi semua data yang tadi ditulis di sign and symptom itu kita monitoring. Kemudian ada proses pengukuran, jadi hasil pengukuran dari indikator asupan gizi tersebut. Dan yang terakhir mengevaluasi, membandingkan hasil saat ini dengan sebelumnya atau dengan tujuan dari intervensi. Ya. Jadi supaya kita tahu sudah berhasil atau belum. Nah, ini kan kita harus mengevaluasi dengan menggunakan perbandingan. Nah, ini yang penting ya. Kalau kita bicara NCP atau PAGT itu selalu ada bahasa terstandar. Mulai dari assessment hingga MONEF. Nah, di MONEF ini domainnya ada 4 ya. Ada food history, riwayat terkait makanan dan gizi, antropometrik data, pengukuran antropometri, kemudian BD, itu data biokimia, data laboratorium, kemudian ada physical data, ini adalah pemeriksaan fisik klinis yang fokus pada gizi. Ya. Jadi untuk domain MONEF gizi ini kurang lebih sama, ya, terms-nya atau bahasa terstandarnya itu sama dengan asesmen gizi. Yang membedakan adalah di domain MONEF gizi itu tidak ada riwayat klien, ya, karena kalau riwayat klien kan nggak mungkin berubah ya. Misalnya jenis kelamin, usia, gitu kan, itu kan nggak sesuatu yang tidak mungkin mengalami perubahan, jadi tidak perlu kita MONEF gitu ya. Sedangkan FH, AD, BD, dan BD adalah indikator yang bisa berubah gitu ya dengan adanya intervensi gizi sehingga ini menjadi domain MONEF gizi. Nah, ini yang nanti akan dibandingkan dengan standar pembandingnya agar kita bisa evaluasi. Gitu ya. Karena kalau tidak ada standar pembandingnya ya kita sulit untuk bisa mengevaluasi keberhasilan dari intervensi gizi. Ya, diingat-ingat untuk domain MONEF gizi itu ada 4 yaitu FH, AD, BD, dan BD. Domain yang pertama yaitu domain FH atau Food Nutrition Related History. Ada asupan makanan dan zat gizi ya dari FH 1.1 sampai FH 1.6. Ini isinya ada komposisi, asupan gizi dan makanan, pola makan dan snack. Kemudian ada Food and Nutrition Administration, ya ini adalah cara pemberian makannya. FH 2.1 diet atau modifikasi makanan saat ini maupun sebelumnya, lingkungan makanan, pemberian nutrisi enteral maupun parenteral. Kemudian ada FH 3.1 sampai FH 3.2. Ini isinya terkait dengan preskripsi dan penggunaan obat, termasuk obat herbal dan pengobatan alternatif lainnya. Kemudian selanjutnya FH 4.1 sampai 4.2 ini berkaitan dengan pengetahuan ya atau pemahaman terkait dengan gizi, keyakinan terhadap fenomena gizi termasuk misalnya food tabu dan sebagainya, itu termasuk belief, kepercayaan, serta kesiapan untuk mengubah perilaku terkait gizi. FH 5.1 sampai 5.5 selanjutnya ini ada perilaku pasien yang mempengaruhi pencapaian tujuan intervensi gizi. Kemudian faktor yang berkaitan dengan akses terhadap makanan, ya ada ketahanan pangan, ketersediaan makanan yang aman, kemudian ketersediaan alat makan, ya. Kemudian FH selanjutnya ada FH 6.1 sampai FH 6.4, ini berkaitan dengan aktivitas fisik, kemampuan kognitif dan fisik untuk melakukan kegiatan tertentu. Yang terakhir ada FH 7.1 sampai 7.4, ini persepsi pasien terhadap intervensi gizi yang diberikan dan dampak bagi kesehatannya. Jadi domain untuk FH ini ya, untuk MONEF gizi ini sama persis dengan yang FH di asesmen gizi. Selanjutnya domain AD untuk antropometri data, ini ada 1.1 sampai 7. Ini ada tinggi badan, berat badan, IMT, indikator pertumbuhan, riwayat berat badan, komposisi tubuh, ya. Data biokimia ada 13, BD 1.1 sampai 1.13. Data laboratorium ya atau tes-tes medis yang lainnya. Dan yang terakhir ada physical data atau data fisik klinis BD 1.1.1 sampai 1.9.
ya. Ini merupakan temuan dari hasil evaluasi sistem tubuh, ya, kondisi wasting lemak bawah kulit dan otot, kemampuan menelan, tanda klinis ya, respiratory rate, heart rate, termasuk juga di dalamnya suhu tubuh, tekanan darah ya, itu masuk ke data fisik klinis. Teman-teman nanti bisa cek ya ringkasannya di buku IDNT ya untuk tahu lebih dalam mengenai domain monef gizi. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya nih domainnya sama antara asesmen dengan monef gizi, itu apakah tidak terjadi tumpang tindih ya? Jadi sebenarnya kalau sampai tumpang tindih itu tidak ya, karena tujuan dari nutrition assessment dan nutrition monitoring and evaluation itu berbeda ya. Walaupun domain yang data dan data-data yang digunakan itu cenderung sama ya, atau memang benar-benar sama kecuali tadi client history antara asesmen dan monef gizi, tetapi tujuan penggunaan datanya berbeda ya. Di asesmen gizi tujuannya itu adalah untuk melihat kira-kira apa sih masalah yang ada pada pasien, karena tujuan asesmen gizi adalah nanti untuk membuat diagnosis gizi. Ya. Sedangkan pada monef gizi gitu ya, data-data tersebut itu digunakan untuk mengevaluasi dampak dari intervensi gizi. Ya. Jadi semoga sampai sini bisa dipahami bahwa walaupun menggunakan domain atau bahasa terstandar yang sama, tapi tujuannya itu berbeda. Di monef kita untuk mengetahui apakah intervensinya ini sudah berdampak gitu ya, dampak sesuai dengan tujuan intervensi yang kita tuliskan di awal. Karena monef ini adalah proses setelah intervensi gizi, sedangkan asesmen itu adalah proses pertama dari nutrition care process yang harus dilakukan sebelum kita menentukan diagnosis gizi. Ya, jadi di situ adalah perbedaan antara asesmen gizi dan monef gizi ya. Jadi teman-teman dicamkan bahwa monef gizi ini kita analisis data-datanya untuk mengevaluasi dampak dari intervensi gizi ya. Nah, ini sebagai contoh untuk data asupan makanan dalam domain riwayat terkait gizi atau makanan, ini domain FH ya, food history. Nah, pada asesmen itu bisa menggambarkan masalah. Misalnya masalah pada jenis, jumlah, atau variasi makanan. Terus bisa juga menunjukkan adanya masalah perilaku yang tidak mendukung, ya. Jadi misalnya perilakunya sering mengkonsumsi fast food, ya, atau sering mengkonsumsi minuman manis dan lain sebagainya. Sedangkan pada monef gizi itu dapat menggambarkan perubahan pada jenis, jumlah, dan variasi makanan, atau menggambarkan perubahan perilaku yang baik yang mendukung atau tidak mendukung tujuan dari intervensi kita. Ya, misalnya di intervensi kita tujuannya adalah menurunkan konsumsi minuman manis gitu ya, karena tadi ternyata di asesmen itu ditemukan masalah tingginya asupan minuman manis. Nah, di monef gizi kita sama-sama melihat data konsumsi minuman manis, tetapi untuk melihat apakah konsumsi minuman manisnya itu sudah menurun dari sebelumnya sesuai dengan tujuan intervensi kita, ya. Oke. Kemudian untuk sumber data monef gizi itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah data yang telah ada atau tercantum dalam rekam medis. Ini biasanya data-data yang ada dalam domain BD dan juga PD. Ya, jadi hasil pemeriksaan biokimia atau hasil lab atau pemeriksaan fisik klinis dari dokter atau perawat. Ya, jadi kalau sudah ada di rekam medis, teman-teman ya tinggal melihat rekam medis gitu ya untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, tidak perlu melakukan pengukuran secara langsung. Sedangkan data yang perlu ditambahkan setelah asuhan gizi terlaksana atau setelah intervensi gizi diimplikasikan adalah data perubahan asupan makanan. Nah, ini yang harus kita cari, serta pengukuran antropometri. Ya, pengukuran antropometri ini kadang juga sudah dilakukan oleh perawat gitu ya, tetapi kita tetap bisa juga melakukan sendiri gitu ya, dan datanya kita tambahkan. Kemudian data lain yang bisa menjadi sumber data dalam monef gizi adalah pre-post test terkait dengan pengetahuan gizi dan makanan. Ini misalnya kita memberikan intervensi berupa edukasi ya, atau misalnya konseling gitu ya, maka kita bisa memonitoring dari pre-post maupun dengan wawancara.
ya, wawancara pasien atau wawancara keluarga. Jadi sumber data Monef Gizi ini juga bergantung dari intervensi yang kita lakukan. Oke, kemudian ini ada beberapa indikator asuhan gizi. Ya, sebenarnya indikator asuhan gizi ini mirip sama domain monitoring dan evaluasi ya. Karena ya sama-sama menggunakan indikator gitu. Jadi teman-teman tidak perlu banyak musingkan tentang istilah-istilah ini gitu ya. Ini beberapa indikator asuhan gizi yang bisa dijadikan indikator dalam untuk monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah indikator gizi dan makanan ya. Indikator gizi dan makanan ini adalah indikator asuhan gizi yang kita sebagai ahli gizi gitu ya secara langsung bisa melakukan pengukuran atau bisa mengukur impact-nya secara langsung. Contohnya itu ada asupan gizi, gitu ya, asupan zat gizi atau asupan makanan, kemudian komposisi tubuh, data antropometri, kemudian pengetahuan, motivasi, ya, sikap dan lain sebagainya. Kemudian indikator lain ini indikator yang biasanya bisa kita lihat di rekam medis itu ada pemeriksaan laboratorium dan kemampuan fungsional, ya. Dan yang terakhir, indikator asuhan gizi yang bisa kita nilai adalah persepsi pasien terhadap asuhan gizi, ya, atau juga bisa dalam bentuk nutrition quality of life. Tapi untuk nutrition quality of life ini biasanya jarang kita nilai ya. Nah, kemudian kriteria yang digunakan untuk pemilihan indikator asuhan gizi, ya, yang dianjurkan adalah karena kan tadi banyak sekali indikator asuhan gizi yang bisa kita pilih gitu ya, tapi mana yang akhirnya kita pilih gitu ya, yang dianjurkan adalah harus berdasarkan preskripsi gizi atau goal dari intervensi gizi. Jadi kalau kita tidak menuliskan itu di tujuan intervensi gizi ya maka kita tidak menjadikan itu sebagai indikator asuhan gizi ya. Kemudian standar rujukan atau standar pembanding, kemudian data dasar dari pengkajian gizi awal. Nah, sebaiknya ketika kita melakukan Monef itu ada data dasar yang sudah diperoleh dari hasil asesmen supaya kita bisa mengevaluasikan perubahannya di awal seperti apa, kemudian setelah intervensi gizi seperti apa, ya. Standar rujukan itu juga harus disesuaikan dengan practice settingnya, ya. Disesuaikan dengan umur pasien atau klien. Jadi kalau misalnya pasiennya anak-anak ya disesuaikan dengan standar untuk anak-anak. Pasiennya orang tua ya disesuaikan dengan standar untuk orang tua gitu ya. Kemudian disesuaikan juga dengan jenis penyakitnya, ya, state and severity atau keparahan dari penyakitnya, ya. Jadi misalnya ada pasien gagal ginjal kronik, gitu ya, sudah stadium akhir begitu tanpa hemodialisis. Nah maka kalau misalnya kita mau mencari standar rujukan berapa sih asupan proteinnya, gitu ya, kita harus sesuaikan dengan kondisi gagal ginjal kronik. Kita nggak boleh pakai standar rujukan asupan protein sesuai dengan AKG. Nah, itu salah ya, karena kita tidak menyesuaikan dengan keparahan dari penyakitnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini hanya sedikit mengulang ya. Jadi keterkaitan antara sign and symptom dengan Monef ya. Jadi sebenarnya gampangnya ya untuk Monef ini indikator asuhan gizi yang kita monitoring dan evaluasi adalah indikator yang kita tadi sudah cantumkan dalam sign and symptom di diagnosis gizi. Ya, karena kan logikanya begini, kalau misalnya kita menulis diagnosis gizi ya, PES, problem, etiologi, sign and symptom. Nah, sign and symptom ini kan menunjukkan adanya suatu masalah gizi. Jadi yang kita monitoring dan kita evaluasi adalah ya sign and symptomnya ini. Kalau sign and symptomnya ini sudah membaik, otomatis kan problemnya ini juga sudah mengalami perbaikan. Gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Pokoknya semua yang kita tulis di sign and symptom pada saat menulis diagnosis gizi, nah itu yang kita jadikan indikator asuhan gizi yang nanti akan kita monitoring dan evaluasi. Ya, contohnya seperti ini.
Diagnosis gizi PES, kelebihan asupan karbohidrat berkaitan dengan kurang pengetahuan mengenai asupan karbohidrat yang sesuai, ditandai oleh hasil recall asupan karbohidrat 65% dari total energi, hiperglikemia, gula darah puasa 200 mg per desiliter, dan HbA1c 8,2%. Ya. Maka intervensinya tujuannya adalah menurunkan asupan karbohidrat 10% dari semula dengan cara edukasi gizi dan modifikasi komposisi zat gizi. Nah, yang kita mau NEF itu adalah indikator yang tadi sudah dicantumkan di sign and symptom. Jadi, yang kita monitoring dan evaluasi adalah yang pertama perubahan asupan karbohidrat. Ya, itu yang kita monitoring. Mengevaluasinya membandingkan dengan standar rujukan atau berdasarkan tujuan intervensi, yaitu 55% dari total energi setiap hari. Kenapa Bu kok 55%? Karena tujuannya kan menurunkan asupan karbohidrat 10% dari semula. Nah, mulanya dia memiliki asupan 65%. Oleh karena itu, standar atau cut off yang kita gunakan untuk mengevaluasi adalah 55%. Kemudian indikator lain yang kita lakukan MONEF adalah perubahan kadar glukosa puasa 1 bulan kemudian dan HbA1c 3 bulan kemudian. Nah, untuk indikator biokimia ini teman-teman juga harus paham gitu ya, untuk memonitoring itu butuh waktu berapa lama. Ini berkaitan dengan metabolisme dari masing-masing indikator biokimia. Ya, kalau kadar glukosa darah puasa itu kira-kira dengan intervensi berapa lama sih bisa menurunkan atau bisa sampai turun gula darah puasanya. Kemudian HbA1c juga seperti itu. Dia shelf life-nya itu berapa? Gitu ya. Kenapa kok kita baru 3 bulan kemudian memeriksa HbA1c? Ya, jadi seperti itu. Contoh lain, misalnya ada diagnosis gizi gangguan menelan berkaitan dengan komplikasi post-stroke, ditandai oleh hasil tes menelan, keluhan atau laporan tersedak pada saat makan, asupan makan kurang dari kebutuhan. Ya, sehingga intervensinya tujuannya mengurangi dampak gangguan menelan. Kemudian untuk implementasi intervensinya ini kan tidak bisa dikoreksi oleh dietitian, jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki sign and symptom. Ya, ini ada laporan tersedak, jadi kita modifikasi bentuk makanan atau frekuensi makannya dan memberikan bantuan saat makan. Ya. Nah, untuk MONEF gizi kita bisa melihat 2 indikator yang tadi ada di sign and symptom ya. Yang pertama ada tidaknya keluhan tersedak pada saat makan dan perubahan asupan makan sesuai kebutuhan setiap hari. Nah, sebenarnya ini akan lebih baik ya. Ini saya kasih contoh yang kurang tepat gitu ya. Bisa lebih ditepatkan lagi kalau misalnya asupan makan kurang dari kebutuhan ini ada angkanya. Misalnya berapa persen sih dia kurangnya gitu. Ya, misalnya kurangnya masih 50% gitu ya. Maka ketika kita melakukan MONEF gizi ini juga bisa mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi yang lebih baik gitu ya. Misalnya ya kita evaluasi harusnya intake-nya 80% dari kebutuhan dan seterusnya ya. Jadi sebisa mungkin untuk sign and symptom itu dibuat seobjektif mungkin. Supaya apa? Supaya kita juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih baik. Ya, karena kalau misalnya datanya itu objektif gitu ya, bisa terukur kan, bisa dilihat gitu ya perubahannya apakah lebih baik, tetap atau justru lebih buruk. Seperti itu. Oke, ini contoh outcome dan indikator asuhan gizi ya. Sebagai contoh ada pasien rawat jalan dengan BB normal tapi kolesterol LDL-nya 150 mg per desiliter. Kemudian diberi preskripsi diet kebutuhan lemak kurang dari 30% dari total energi dan 10%-nya maksimal berasal dari lemak jenuh. Maka indikator asuhan gizinya adalah perubahan perilaku konsumsi lemak ya, kurang dari 30% untuk total lemak dan kurang dari 10% untuk total lemak jenuh. Makan siang hari kerja hanya 3 kali per minggu dan makanan cepat saji tinggi lemak 1 kali per minggu. Outcome-nya yang kita nilai dari asuhan gizinya adalah kolesterol LDL yang sesuai standar, yaitu kurang dari 100 mg per desiliter.
Oke, ini hanya gambaran contoh dari outcome dan indikator asuhan gizi. Ini sekali lagi emphasize ya bahwa monitoring dan evaluasi gizi ini merupakan tahapan akhir begitu ya, di mana kita melakukan monitoring dan evaluasi dari dampak intervensi gizi yang kita lakukan. Ya, jadi kita cek apakah sudah ada perbaikan sign and symptom yang tadi sudah dituliskan dalam diagnosis gizi. Nah, MONEF ini kemudian mengarahkan ke tahap selanjutnya yaitu menuju re-assessment. Jadi biasanya setelah MONEF gitu ya kan kita sudah bisa mengevaluasi kira-kira indikator asuhan gizi mana sih yang sudah bisa berhasil gitu ya dengan intervensi gizi dan indikator asuhan gizi mana yang masih belum berhasil. Nah, untuk beberapa indikator asuhan gizi yang masih belum berhasil gitu ya, belum sesuai dengan hasil yang kita inginkan, maka biasanya kita melakukan kembali re-assessment. Ya, jadi balik lagi siklusnya re-assessment, kemudian membuat diagnosis gizi lagi, membuat intervensi gizi lagi, dan kemudian membuat MONEF lagi. Ya, jadi itu juga salah satu fungsi dari monitoring dan evaluasi. Tapi apabila semua masalahnya sudah terselesaikan, ya kita tidak perlu lagi melakukan reassessment, kita bisa melakukan discharge ya, atau pasien sudah tidak lagi memerlukan intervensi gizi. Oke, selanjutnya ini materi yang terakhir ya untuk dokumentasi MONEF gizi. Ini bisa menyertakan data tanggal dan waktu ya. Kemudian indikator yang diukur, hasil dan metode pengukuran yang dipakai, kriteria pembanding, kemudian faktor pendukung dan penghambat perubahan, outcome positif dan negatif lainnya, kemudian rencana asuhan gizi lanjut, monitoring lanjut, atau follow up atau discharge. Ya, ini beberapa contoh dokumen MONEF gizi. Ya, jadi biasanya beberapa menuliskan dokumen seperti ini ya. Jadi PAGP ada assessment, diagnosis, kemudian ada rencana MONEF. Ya, jadi di sini sebenarnya gampang ya kita untuk mengetahuinya. Rencana MONEF-nya kita sesuaikan aja dengan ini. Sign and symptom yang tadi dituliskan di diagnosis gizi. Ya. Misalnya ini yang menjadi sign and symptom masalah kelebihan asupan lemak adalah estimasi rata-rata asupan lemak 120 gram per hari. Maka rencana MONEF-nya adalah estimasi asupan lemak itu 120 gram atau 200 persen gitu ya dari preskripsi diet, akan dimonitor perubahan asupan lemak pada kunjungan berikutnya. Ya. Bisa juga rencana MONEF-nya ini sudah kita tulis kira-kira tulisnya sesuai nggak ya dengan ini preskripsi dietnya. Apakah estimasi asupan lemaknya itu sudah mendekati 60 gram lemak per hari. Ya. Kemudian ini contoh untuk follow up. Kalau tadi itu ada kunjungan pertama ya. Ini contoh follow up berdasarkan catatan diet 3 hari. Ternyata diet estimasi asupan lemak itu menurun dari 120 gram menjadi 90 gram per hari. Ya. Nah, ini kita evaluasi gitu ya. Tadi kan yang di intervensi itu kan preskripsinya 60 gram. Ternyata setelah follow up selama 3 hari sudah menurun sekitar 90 gram. Nah, ini kita bisa melakukan evaluasi bahwa ternyata intervensi yang dilakukan itu selama 3 hari berhasil menurunkan asupan lemaknya. Ya. Kemudian selanjutnya bisa ditambah lagi atau diperpanjang lagi intervensi gizinya sampai pasien benar-benar bisa menurunkan asupan lemaknya sampai 60 gram per hari. Oke, ini contoh lain gitu ya untuk monitoring dan evaluasi bisa juga dibuat tabel seperti ini dengan menggunakan indikator asuhan gizi atau parameternya apa, kemudian waktunya berapa lama, metodenya seperti apa, dan target pencapaiannya. Ya, ini lebih jelas seperti ini. Ya. Jadi misalnya untuk parameter asupan makanan itu dilakukan seminggu sekali, metodenya food recall, kemudian targetnya asupan energi sekian kilokalori, untuk zat gizi makro juga masing-masing itu sudah ada target pencapaiannya dan cairan 4 liter per hari. Untuk nilai laboratorium setiap 3 bulan sekali, ini pemeriksaan sel darah putih, sel darah merah, dan seterusnya.
Kemudian ada indikator antropometri, ini dilakukan setiap minggu ya, sama seperti asupan makanan. Metodenya pengukuran berat badan. Ya, dari berat badan aktual 49 kilo menjadi berat badan ideal 59 kilo dengan penambahan setiap minggu sekitar setengah sampai 1 kilogram. Nah, ini penting juga teman-teman tuliskan gitu ya. Karena tadi waktu untuk monefnya itu setiap 1 minggu sekali untuk berat badan, maka kita cantumkan peningkatan berat badan yang normal gitu ya, sesuai standar untuk 1 minggu itu kira-kira berapa banyak. Ya, ini contoh dokumen Monep Gizi, ini juga dari salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Timur ya. Ini monitoring dan evaluasi untuk intervensi edukasi dan konseling gizi. Jadi ada tanggal, kemudian materi konselingnya apa, dan ini untuk dievaluasi ya. Bagaimana masalahnya, penyelesaiannya, kemudian bagaimana respon pasien. Nah, otomatis kita bisa mengevaluasi dari respon pasien ini ya. Mungkin yang sebelumnya banyak tidak tahu, tapi sesudahnya menjadi banyak tahu. Ya. Ini juga contoh dari salah satu rumah sakit bagaimana contoh dokumen Monef Gizi ya. Jadi sudah ada masing-masing indikatornya ditulis di sini ya, tanggal dan jamnya. Jadi ini sifatnya sebenarnya bisa diisi bisa tidak ya, tergantung gitu ya. Kalau misalnya tidak ada data lab gitu ya, yang ada ya nggak perlu diisikan gitu. Jadi antropometri status isinya itu ada atau tidak perkembangannya, jika ada dituliskan di sini. Begitu juga untuk data lab, visi klinis, dietnya apa, dan kemudian asupan makanannya juga seperti apa, kemudian lain-lain misalnya ada data lain yang mendukung gitu ya. Itu juga dituliskan di catatan perkembangan gizi. Contoh terakhir untuk dokumen Monef Gizi ini saya dapatkan dari rumah sakit di luar negeri ya. Jadi di sini cukup concise atau tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak tabel. Jadi ada diagnosis gizi di sini, kemudian intervensinya apa, dan kemudian rencana monitoring dan evaluasi. Nah, di sini pasiennya mengalami diabetes mellitus ya, sehingga diagnosis gizinya adalah kelebihan asupan karbohidrat ya, berkaitan dengan konsumsi karbohidrat yang tidak seimbang, ditandai dengan tingginya gula darah puasa. Ya. Kemudian intervensi gizinya itu ada diet diabetes mellitus. Ya. Kemudian ada edukasi juga, carbs counting. Sehingga untuk monitoring dan evaluasinya kita tentukan tadi dari sign and symptom di diagnosis gizi ya. Ada data laboratorium, monitor after 4 days. Ya, jadi dimonitor setelah 4 hari untuk data fasting plasma glukos atau gula darah puasa. Kemudian follow up intake, ini maksudnya di follow up nanti hasil monitoringnya ini ya, dievaluasi juga dengan intake-nya. Jadi apakah perlu perubahan jenis diet atau tidak. Oke. Nah, oke. Ternyata tadi sudah slide yang terakhir ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Diskusi kita lanjutkan di WhatsApp group atau via online menggunakan Zoom ya. Jadi sampai jumpa di sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.